kosong apa itu, Kak? Jadi manusia berarti saja nggak bisa. tidak Berarti nggak ada omong kosong. mustahil. Menjadi omong kosong. Menjadi manusia itu kenapa? Manusia ini ada yang karena jahat loh. Manusia Karena ini manusia itu diciptakan Kita menurut itu gambar enggak. dan rupanya, Kak. Mengapa dia mau menjadi manusia? Mengapa dia tidak jadi Anda bisa Mengapa? jadi manusia tapi tidak bisa jadi iblis. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. dalam diri iblis tidak ada gambar Allah. Tapi dalam diri manusia ada gambar Allah. Apa itu gambar? Oh, dengar dulu, makanya Balil banyak belajar, Kak, tentang firman Tuhan. Iya, Jangan gambar. pakai pikiran yang sesat. Makanya ini Rifai Pikiran setengah sesat sih. itu. Iya, Dalam kalian diri, belum dalam diri iblis tidak ada gambar Allah. Robi diam dulu, Robi. Yang lain diam dulu. Saya buka dalilnya. Saya buka dalilnya supaya kakak paham. Nah kan. Bahaya kalau tanpa dalil loh kita. Jadi kita bisa berpikir seperti iblis berpikir. Dalil, saya tunggu dalilnya. Nah, dengar dulu, lihat dulu. Dengar dulu, saya dengarkan baik-baik di sini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di dalam diri manusia itu ada rupa Allah, ada gambar Allah. Ke dalam diri iblis tidak ada. Makanya mengapa Allah menjadi manusia? Karena di dalam diri manusia ada gambar. Dia menciptakan kita itu segambar dengan dia. Kan? Apa yang disebut dengan rupa? Apa yang dimaksud dengan gambar? Jangan pakai bahasa-bahasa yang membuat semuanya ini enggak penting. Itu enggak urgensi, Kak. Enggak urgensi. Apa urgensinya? Urgensinya saya ingin paham. Enggak ada urgensinya di sana, enggak ada urgensinya, Kak. Yang menjadi esensi di sini adalah bahwa manusia di dalam diri manusia itu ada gambar Allah loh. Dia menciptakan apa kita yang disebut dengan makhluk gambar? yang mulia. Kita disebut Apa yang dimaksud dengan gambar itu dulu. apa sih artinya? Hei, gambar artinya dulu. apa? Gambar Allah itu maksudnya apa? Kalau kita bicara gambar Allah adalah penggambaran tentang Allah. Yang saya tahu gambar adalah sesuatu yang tertulis, yang nampak, bisa dilihat. Itu gambar. Pertanyaan saya, apa arti gambar Allah? Jangan banyak cerita. Itu menunjukkan kakak paham nggak? Udah tahu kamu saya nggak punya Roh Kudus. Masih juga ini nggak ngerti. Kamu jelaskan apa arti gambar diri Allah? manusia ada gambar Allah. Berarti kan manusia itu mulia. Apa itu gambar Allah? Gambar Allah itu apa? Gambar Allah itu apa? Makanya manusia disebut makhluk ciptaan mulia karena di dalam diri Aduh, saya Allah, tanya di gambar dalam Allah diri itu manusia apa? ada Makanya gambar Allah. apa arti gambar Allah? Apakah Nggak usah, manusia itu mirip nggak dengan penting. Allah? Pertanyaan nggak penting itu. Yang saya penting. Loh, kok nggak penting? Penting gitu. Sementara Anda bicara banyak cerita tapi nggak ngerti apa yang Anda bicarakan. Gambar Allah aja Anda nggak paham, tapi berusaha memahamkan Pikiran kepada kami kakak yang bahwa manusia keliru, itu yang ada harus gambar diperbaiki. Allah. Sementara Anda tidak mengerti apa itu gambar Allah. Kok saya harus diperbaiki? Anda yang berusaha menjelaskan di sini loh. Masa kakak berpikir Allah menjadi iblis? Itu harus diperbaiki pikiran kakak Saya yang kotor itu loh. bertanya dari dalil bahwa Nah, tidak itu ada yang pertanyaan mustahil nggak bagi masuk Allah. akal itu. Maka saya bertanya, apakah mustahil Allah logis, Anda menjadi kalau saya iblis? nggak Kenapa? Loh, kok tidak logis? Kan tidak ada yang mustahil Nggak bagi Allah logis. Anda. Oh, Mungkin Belum, tidak belum. Allah Anda Pertanyaan menjadi itu iblis. menunjukkan Itu adalah ketidaklogisan pikiran pertanyaan kakak. dari argumen Anda bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kak, sudah kakak berarti kakak Saya tidak tanya, memahami diri jelas- kakak. Bahwa Anda di dalam bicara diri tidak kakak itu memahami, adalah tidak gambar memahami. Allah. Dari tadi Kakak Anda bilang disebut tidak memahami, ciptaan tidak yang mulia, memahami. toh? Bukankah Anda di sini memberi Kak. paham kan sebagai Kristen? Saya bukan Kristen. Kalaupun saya Tahu. tidak paham itu hal yang wajar. Dengar ya, poin pertanyaan saya adalah penjelasan Anda itu yang masih bias. Saya bertanya kepada Anda, apa arti gambar Allah? Anda tidak mampu menjelaskan. Itu Kenapa? tidak urgensi, Kak. Pertanyaan gambar Allah itu Kok tidak urgensi? artinya. Karena kata Tidak. gambar Allah itu Tidak yang membedakan urgensi, yang manusia penting itu dengan adalah begini. iblis kan? Kan Benar. Anda bilang bahwa gambar Yang Allah itulah yang membedakan manusia dengan iblis. Sementara iblis dari malaikat yang memberontak. Sementara nanti kalian ketika mati jadi malaikat. Benar, dulu. Loh, kok kalian mengatakan kami lebih mulia sementara kalian mati nanti masuk surga itu jadi malaikat. Sementara malaikat adalah Siapa iblis jadi yang malaikat? memberontak. Kata Hey. siapa jadi malaikat? Oke, berarti kalau gitu kalian jadi apa di surga? Jadi Enggak, manusia tetap punya luruskan daging. dulu. Kata siapa jadi malaikat? Dalam kitab Anda banyak orang Kristen yang mengatakan nanti Enggak, ketika mana? hari dibangkitkan kita hidup seperti Tunjukkan. malaikat di surga. Oke. Oh, kita hidup tidak seperti hidup artinya hidup seperti malaikat itu artinya tidak kawin mengawini lagi, tidak ada keinginan lagi. Dari mana Itu Anda tahu maksudnya. kalau malaikat tidak kawin? Dari mana Anda tahu kalau malaikat tidak kawin?
Kak, makanya memahami semuanya itu adalah di Dari dalam tadi Alkitab. keputus asa sekali. Saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda jelaskan itu apa maknanya? Dan Anda tidak mengerti dari semua yang Anda jelaskan. Anda tidak mengerti, bahkan kata-kata Anda tidak ngerti. Saya bertanya, gambar Allah itu artinya apa? Sehingga itu bisa membedakan Begini, manusia oke. dengan iblis. Apa Dalam arti gambar Kejadian Allah? 1 Apakah ayat manusia itu 26 mirip dengan tadi? Allah? Atau Allah itu yang menyerupai manusia? Atau manusia Halo? menyerupai Allah? Atau manusia ini adalah bentukan dari Allah? Atau apa? Silakan Saya jelaskan. dulu. Itu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Berarti kan Allah menjadikan manusia. Oke, Allah menjadikan manusia. Itu menurut gambar dan rupa kita. Berarti kita ini adalah dari gambaran Allah yang Allah ciptakan. Arti gambaran itu Makanya di apa? dalam diri- Hehehe. dengar dulu. Apa Makanya arti di dalam gambaran? diri kita Jelaskan. ini Saya ada tidak gambaran sedang Allah. ingin mendengarkan doktrin. Tidak. Saya ingin mendengarkan penjelasan Anda terkait apa yang Anda ucapkan dari bibir Anda ini. Anda mengerti atau tidak? Gambaran itu artinya apa? Definisinya apa? Maksudnya begini nih, saya katakan bahwa Gambar manusia itu ciptaan. kan- Apa ciptaan? Aduh. Ciptaan adalah hasil atau create atau karya Tuhan. Nah, disebut dengan ciptaan. Gambaran artinya apa? Kak, kalau Karena saya kalau dalam bahasa kalau- Indonesia, dengar gambaran dulu. artinya adalah bisa jadi bayangan, bisa jadi penjuantahan, bisa jadi simulasi, bisa jadi perbentukan, bisa jadi percontohan, bisa jadi blueprint, bisa Gambaran apapun. Nah, dengan- gambaran dengan Allah yang ada di dalam diri berbeda, manusia itu artinya Bro. apa? Ya apa? Dengar Jelaskan, dulu. jelaskan. Apa artinya? Oke, kakak ini nggak ngerti kah? Gambaran dengan gambar itu Dari tadi memang saya nggak ngerti. berbeda. Kalau saya ngerti saya nggak tanya. Gitu. Kakak ini nggak ngerti ya. Orang jelas saya nggak ngerti kok. Makanya saya tanya gimana sih ente? Kalau gambaran itu ya seperti yang kakak katakan. Tapi kalau di sini kan gambar berarti kan ada wujud seperti wujud. Nah, contoh kalau kakak, kalau Berarti saya- manusia adalah Allah gitu. Karena manusia adalah wujud Astaga. Allah gitu. Waduh, ini pikiran kakak yang perlu dicongkel, dibersihkan. Silakan Anda congkel dan bersihkan pikiran saya dengan penjelasan yang masuk logika. Apa Pikiran arti kakak gambar ini Allah? pikiran kakak ini pikiran yang aduhai. Masa berpikirnya seperti Aduhai dari ketika- tadi. Begini. Kok menjelaskan dia sendiri yang kesulitan menjelaskan. Dia yang mencoba Kakak mendeskripsikan Tuhan. memutarbalikkan, Apa arti gambar Allah? Sudah simpel. Udah nggak usah bahas yang lain deh. Tidak Masa usah kalau membahas menciptakan- mana itu Tuhan. kalau- Bahas masa kalau saja Allah apa itu gambar menciptakan Allah. Sudah manusia seperti gambarnya, berarti Aduhai pula yang dibawa manusia dia. itu Allah. Unirifa. Udah jelaskan apa gambar Allah. Unirifa dia itu mahasiswa saya yang saya DO nggak lulus dia dulu. Ya karena Iya, nilainya arti A gambar semua. Allah aja nggak mampu menjelaskan dari Loh, tadi. Apa begini. arti gambar Allah? Pikiran Uni ini kacau. Masa Allah Aduh, menciptakan pikiran manusia kacau, pikiran kacau. Saya bilang nanti kalau bibir kamu kacau, gimana? Berarti manusia itu Kok Allah. lidah kamu kacau sekali tuh. Bahasa kamu kacau loh. Kayak gitu Hah? pikiran Uni memang begitu gayanya. Saya lihat itu. tidak sedang memikirkan Tuhan kamu. Saya sedang bertanya tentang pemikiran kamu tentang Tuhan kamu. Justru Iya. saya mempertanyakan pikiranmu tentang Tuhanmu. Apa arti gambar Allah? Gambar Allah ya rupa Allah, bentuk Allah, wujud Allah. Oh, berarti manusia adalah bentuk Allah, Nah, itu wujud pikiran Allah kakak. gitu. Pikiran kakak. Pikiran saya. Nah, begini kak ya. Ketika Anda menjelaskan bahwa gambar Allah adalah rupa dan bentuk dan wujud Allah, sementara gambar Allah itu ada di diri manusia, maka konsekuensi logisnya adalah manusia adalah wujud, bentuk, rupa Allah. Tuhan, karena bantah gimana ini ceritanya ini? Loh, masa dalam begitu lalu manusia adalah Tuhan itu kan omong kosong kakak aja. Itu yang tidak mungkin, makanya itu tidak mungkin manusia adalah Tuhan. Buktinya Tuhan Anda manusia. Yang bilang manusia itu Tuhan siapa? Itu kan pikiran kakak sendiri. Oh, yang kalau pikir gitu begitu. Yesus manusia apa Tuhan? Yesus adalah Allah yang menjadi DID. Nah, itu dia. Ya, Yesus adalah menjadi manusia. Berarti Allah Anda menyamar jadi manusia. Allah Anda menyamar jadi manusia. Ini Menjadi bahasa ciptaannya. yang berbahaya sekali. Bahasa yang dipakai Kak Uni ini Apa berbahaya takut loh. dengan bahasa yang asli ini? Bahasa Bahaya Indonesia loh, yang mudah dengan dimengerti bibir ini. mulutmu itu memutarbalikkan kata itu. Kalian menyerang pribadi saya juga tidak masalah. Allahmu menjadi manusia. Maka Ya, Allahmu Allah menjadi mencontoh manusia. ciptaannya. Dia mencontoh ciptaannya. Tadinya lalu dia Salah. cosplay jadi Pikiran- manusia. Berarti konsep memahaminya sudah jauh. Berarti nggak bisa diteruskan Kak. Karena pikiran Kak jauh di Menjadi bawah. itu apa artinya? Jauh di Menjadi bawah. artinya menjadi. Memahaminya. Saya menjadi kucing sementara saya Mengapa- manusia. Artinya mengapa saya bilang cosplay pikiran jadi Kak Uni kucing. ini tidak bisa diteruskan karena Kak Uni berpikir bahwa
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhan jadi iblis. Nah, itu dari situ saya menunjukkan pikiran kakak ini kacau. Ya, Tuhanmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu. Makanya Jadi tidak bisa mustahil dia diteruskan jadi nggak? iblis. Karena nggak ada yang Diskusi mustahil. kita nggak bisa diteruskan karena pikiran kakak itu memang kacau. So tahu sekali kamu dengan pikiran saya. Tadi pikiran Tuhan Masa kamu tahu, sekarang bagi pikiran Tuhan tidak saya. ada yang Ini luar mustahil, biasa toh. anak Lalu ini. kakak bilang kalau gitu Tuhan bisa jadi iblis. Loh, itu kan pikiran kakak begitu. Berarti ngaco Tidak pikiran dijawab, kakak. mustahil atau tidak Tuhan jadi Oh. iblis? Enggak kak, Enggak, itu itu pikiran juga kakak tadi. berarti. Gak ada yang mustahil Berarti kan saya katanya, kan? bisa prediksi. Oke, silakan pikiran Bang kakak Moto. seperti Saya mau itu. sholat dulu asar dulu. Bang Ardiansa, Bang Moto, silakan Ini dilanjutkan. sakit Anak didik ini. kalian dibenahi anak didik Ini kalian ini. ini Aduh. sempat saya DO dulu itu karena apa? Karena kebotolannya gitu loh. Ya nggak apa-apa dibilang botol bang. Ya makanya kan kita banyak belajar lagi. Abang, saya Belajar tambahkan sedikit. banyak-banyak. Pikirannya sudah anome ini. Baru seumur hidup saya loh bang dengar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya, Bang Immanuel, coba, sebentar. Ini ya kejadian 1 nomor 26 kan, ya kan? Ada abang nggak paham mbak kejadian 126 itu nggak usah bang kalau abang nggak ngerti. Nah itu coba Ini baca. dikatakan apa? Coba dia? baca biar Nggak dibaca usah dulu. menjelaskannya Aki kalau Kores. nggak paham begitu. Baca Ibraninya itu baca. Moremoto biar dibaca itu. Coba baca Oke, Ibraninya saya coba. izin mungkin saya turun lagi nih. Saya Nggak turun berani karena, dia. kabur Kabur dia. Bukan Baca kabur. Ibraninya kabur. Mau dikasih paham Izin juga. loh. Ibraninya. Karena saya diskusinya dengan Kak Uni tadi. Iya, Dengan Kak baca Uni. dulu. Dengan Baca dulu Ibraninya. Sudah disiapin. Jadi Jangan dikasih Ibrani nanti kabur. saya rasa kalau Kak Uni Ibraninya tahu, saya nggak lagi, berani baca. gitu. Jadi intinya dikasih Emmanuel bisa Ibrani, baca nggak? nanti Nggak ada kabur. urusan Ibrani mau apapun itu nggak ada urusannya itu nggak bukan sebenarnya gini. urgensi itu. Kasian. Gampang deh, nggak mau dikasih berani nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma yang saya ngeri itu pikiran Kak Uni tadi bagi Tuhan tidak ada yang gini mustahil. Immanuel, Lalu dia bilang gantian. kalau gitu Tuhan bisa jadi iblis. Immanuel, Itu pikiran yang berbahaya Gantian. sekali loh abang-abang. Bentar, Pikiran bentar. berbahaya Immanuel, sekali ya. Mudah-mudahan pikiran kita Jangan kejang-kejang, ini dari sarapan pagi di Tawayu ya. Ya. izin. Saya tidak kejang-kejang, saya izin pamit. Ya, jangan pamit dulu. Sini dulu, biar diluruskan dari sarapan pagi di Tawayu. Ini nggak pakai Ibrani. Habis ini lu ngobrol sama gua yang nyantai. Pamit. Habis ini. Ya. Di sini dikatakan apa? Kata Rita Wahyu. Sebagian kalangan Trinitas fobia kalau kejadian 126 Pamit ya teman-teman. Bapak bicara pada Putra dan Roh Kudus. Saya izin pamit. Maka Jangan pamit dulu mereka dengerin. pikir doktrin Trinitas yang mereka anut akan runtuh. Ini ketakutan tidak berdasar. Jadi ya dibawa sama oten ya kabur. Gak apa-apa terusin aja dulu itu. Ibu Rita Wajid baca. Lanjut dulu, Bang Moto. Lanjutin. Perempuan najis, laki-laki berlimpah perempuan najis, tau nggak? Kristen najis. Sabar, sabar. Najis, tau nggak? Sabar. Itu tuh potong Suaramu sampai kecil, biji Bes. Suaramu najis. kecil, Bes. Sabar dulu, sabar. Kita dengerin dulu ini penjelasannya biar tuntas ini kejadian 126 maksudnya apa? Iya, kejadian 1 nomor 26 itu menurut Rita Wahyu yang orang Tritunggal yang paham Ibrani pun itu memang tidak merujuk kepada 3 entitas. Artinya Bapa tuh berbicara pada Putra dan Roh Kudus, nggak seperti itu. Tetapi dia merujuk pada apa? Malaikat. Dia itu melakukan apa? Tuhan itu sedang sidang ilahi. Jadi nanti kalau kita lihat apa ya? Sebentar. Tadi kepotong. Sebentar malaikat kok sebentar. Control find. Nah, bentar. Nah, jadi Tuhan itu berbicara pada terjemahan dan Hashem berkata kepada malaikat yang melayani di hadapannya. Jadi bukan berbicara kepada Putra dan Roh Kudus. Tapi Tuhan itu berbicara kepada malaikat. Simple. Jadi jangan ada mentang-mentang kata kami, oh itu tuh pasti Tritunggal. Enggak begitu konsepnya Tritung. Ini harus dipelajari juga. Yang orang Tritunggal aja Rita Wahyu aja memahami kok. Kalau Tuhan itu lagi ngomong sama malaikat, ini makin diasumsikan ini. Lanjut Bang Handi. Yang menurut yang sering saya dengar izin ya bahwa kalau Yudaisme menjelaskan itu hampir sama dengan kata kami nahnu dalam penciptaan Nabi Adam.
Cuman redaksi bahasanya memang perlu orang yang akalnya sehat untuk ngerti bagaimana Sang Pencipta itu menciptakan Adam, tentu melibatkan malaikatnya. Betul kata Tuan Moto. Bukan Allah sendiri atau Tuhan itu turun ke bumi menciptakan Adam di Irak, Taman Eden kalau menurut mereka kan begitu. Nah, di sini apa maksudnya menciptakan manusia segambar dengan kita? Ya, sebagaimana dijelaskan juga oleh Bang Juma dan yang lain-lain bahwa ya manusia itu punya penglihatan. Allah juga maha melihat, tapi manusia tidak maha.